Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Bapak yakin kalian semua selalu mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Pada hari ini ya, kita akan belajar kembali seni budaya dan prakarya. Dan kali ini kita masuk ke tema 8, sub tema 2, perubahan lingkungan. Ya, Bapak minta kalian perhatikan baik-baik agar kalian dapat memahami penjelasan yang akan Bapak berikan. Nah, di sub tema 2 di pembelajaran di tema 8 kita kembali belajar pola lantai gerak tari. Nah, pola lantai itu dibagi menjadi dua, yaitu garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai garis lurus itu dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai. Di antaranya itu garis horizontal, garis diagonal, garis lurus ke depan atau yang disebut vertikal, garis zigzag, segitiga, bentuk segi 4, dan bentuk segi 5. Dan untuk garis pola lantai garis lengkung juga dapat dikembangkan, yaitu menjadi pola lantai yang berbentuk lingkaran, angka 8, lalu garis lengkung yang ke depan, dan garis lengkung yang ke belakang. Nah, ini beberapa pengembangan dari pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Nah, berikut ini beberapa contoh bentuk garis pola lantai dalam gerak tari. Nah, ini kalian sudah pasti tahu. Karena miring ke samping dan menyudut, ini adalah pola lantai diagonal. Kalau yang ini pengembangan dari pola lantai apa? Ya, betul. Ini pengembangan pola lantai dari garis lurus, yaitu pola lantai segi 5. Kemudian ini adalah pola lantai yang berbentuk lingkaran. Ini pengembangan dari pola lantai yang melengkung, garis lengkung ya. Kemudian nah, di beberapa daerah yang ada di Indonesia memiliki beberapa tari daerah. Bapak akan bacakan. Yang pertama itu tari sedati dan tari saman, itu dari Aceh. Kemudian yang kedua tari piring dan tari payung, itu berasal dari Sumatera Barat. Tari tabut dan tari madun itu berasal dari Bengkulu. Tari jangget, tari malinting itu berasal dari Lampung. Tari skapur siri, tari kisan itu berasal dari Jambi. Tari jaipong, tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Tari topeng, tari yapong itu berasal dari DKI Jakarta. Tari serimpi, tari belambang cakil itu dari Jawa Tengah. Tari jaran kepang, tari reok ponorogo itu berasal dari Jawa Timur. Tari legok, tari kecak, ya, tari pendet itu berasal dari Bali. Tari zapin tembung itu berasal dari Kalimantan Barat. Tari baksa, tari kembang itu berasal dari Kalimantan Selatan. Tari gong, tari ngerangkan itu dari Kalimantan Timur. Tari kancet ledo, tari japen itu dari Kalimantan Utara. Tari batu tangga, tari oncer itu tari batu tangga oncer itu berasal dari Nusa Tenggara Barat. Tari gareng lameng itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tari kipas, tari bosara itu berasal dari Sulawesi Selatan. Tari lenso, tari cakalele itu berasal dari Maluku. Tari suanggi, tari perang itu berasal dari Papua Barat. Tari yospan, tari musyoh itu berasal dari Papua. Nah, ini adalah beberapa sebagian contoh tari daerah yang ada di Indonesia. Mungkin dari kalian masih mengetahui beberapa tarian dari daerah
yang ada di Indonesia. Dan kita sebagai anak bangsa, kita harus bangga memiliki berbagai macam jenis tarian di setiap daerah yang ada di Indonesia. Tidak semua bangsa memiliki tarian sebanyak ini. Jadi kita harus melestarikannya dengan cara apa? Kita mau belajar menari salah satu tarian daerah yang ada di Indonesia. Jangan sampai tari daerah yang ada di Indonesia itu punah karena tidak ada yang mau melestarikannya. Jadi kalian jangan malas untuk belajar beberapa tari yang ada di Indonesia Oke, sekarang ini kita belajar lagi tentang pola lantai tari daerah. Ini pengertian pola lantai adalah pola gerak yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari. Pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Nah, di dalam menari, jika kalian ingin menarikan suatu tarian daerah, kalian harus yang perhatikan adalah yang pertama adalah luas panggung. Kalian harus tahu luas panggungnya. Jangan kalian sudah membuat pola lantai sedemikian baik, ternyata luas panggungnya tidak cukup untuk menggunakan pola lantai yang sudah kalian rancang. Nah, itu kalian pasti akan kesulitan saat menarikan tari yang sudah kalian buat pola lantainya. Makanya, jika nanti suatu saat kalian akan menari, kalian harus tahu dulu luas panggungnya, baru kalian rancang pola lantainya. Nah, ini merupakan beberapa contoh pola lantai tari daerah. Jadi setiap tarian daerah pasti memiliki pola lantai yang digunakan oleh penari. Yang pertama itu pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contohnya itu tari Yospan dari Papua yang menggunakan pola lantai vertikal ini. Kemudian pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari Saman dari Aceh. Kalian sudah pasti tahu tari Saman bentuk pola lantainya itu horizontal. Kemudian di sini pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan secara melingkar, melengkung ke luar maupun ke dalam. Nah, ini keluar ini maksudnya melengkung ke depan atau ke belakang. Contohnya tari Rejang Dewa dari Bali. Ada juga yang dari Bali itu tari kecak. Tari kecak itu menggunakan pola lantai melingkar, jadi melingkari api Pasti kalian pernah melihatnya. Kemudian yang berikutnya pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, tari budaya Ketawang dari Jawa Tengah ini menggunakan pola lantai diagonal. Nah, demikian penjelasan pembelajaran SBDP pada hari ini. Bapak yakin kalian sudah paham karena ini pernah Bapak jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Dan pesan Bapak, kalian harus tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik, sehingga kalian nanti dapat mengerjakan semua soal-soal dengan baik dan benar, sehingga kalian bisa naik ke kelas 6. Pesan Bapak kalian selalu menerapkan 3M jika kalian keluar rumah, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah kalian memegang sesuatu.
Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita dapat terus sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Tuhan memberkati kita semua.